Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing uji kinerja tahun 2022. Kenalkan, nama saya Sutisna dari SMP Negeri 1 Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya mahasiswa PPG kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya telah melaksanakan praktek mengajar secara luring. Pada praktek kali ini, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi dampak globalisasi di kelas 9. Mohon saran dan masukan untuk lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik semuanya? Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Bapak Sutisna dalam pelajaran apa? Pelajaran ilmu penggunaan siap. Kabar Bapak baik, kabar kalian baik, berarti kita sekarang bisa belajar bersama. Ya. Siapa yang biasa mimpin doa? Silakan mimpin doa dulu. Kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bapak. Yang tidak hadir siapa? Anissa Nadia sakit. Terus siapa lagi? Elis apa? Elis Alfa. Berapa hari? Berapa hari ini ya? Elis Alfa. Terus siapa lagi? Ya, berarti 3 orang ya? 3 orang yang tidak hadir. Sekarang berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Cek kerapihannya masing-masing. Sabuk, baju, pakaian sama di apa ya? Lihat di bawah kiri kanan ada sampah enggak? Kalau ada sampah So before the show, we got some interviews. Hanya dengan globalisasi. Hijab. Ngerti nggak apa yang dia makan? Enggak. Bahasa Inggris. Mereka sedang apa? Konser musik, kemudian memperkenalkan diri, membahasai nama ya. Mereka menggunakan hijabnya. Terus tadi orang mana itu? Orang Garut. 3 orang Garut. Hubungannya dengan globalisasi. Mereka memainkan musik apa? Metal ya. Itu budaya mana? Budaya Barat. Budaya Budaya Barat yang sudah yang sudah mengglobal ya. Kemudian mereka orang Sunda, tapi tadi ngomong bahasa Inggris. mereka sudah ya. Mereka ucapkan bahasa Inggris karena bahasa Inggris sudah dianggap sebagai bahasa yang di belahan negara manapun ya. Bahasa Inggris ini dipakai untuk komunikasi internasional. Ini efek dari globalisasi. Kaitannya dengan kegiatan hari ini, globalisasi. Tujuan pembelajaran, plus tujuan pembelajarannya. Setelah melaksanakan tahapan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dan pengamatan terhadap video serta diskusi bersama guru, diharapkan peserta didik mampu. Di sini ada 3 aspek ya. Ada aspek afektif, aspek kognitif, aspek psikomotor. Aspek afektifnya membiasakan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus selalu bersyukur. Membiasakan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang pelajar. Paham ya tanggung jawab belajar apa saja?
Kemudian membiasakan sikap disiplin dan kerjasama dalam keanggotaan kelompok. Disiplin dalam kelompok, kalian harus memiliki peran, harus memiliki perasaan pembelajaran. Berkelompok itu tidak hanya dengan yang satu, dengan yang beda frekuensi itu harus dicoba. Untuk apa? Untuk melatih kedewasaan kalian. Harus terbiasa. Aspek kognitifnya menganalisis pengaruh dan upaya menghadapi globalisasi di kehidupan masyarakat Indonesia dengan baik dan percaya diri. Kalian harus percaya diri. Merumuskan solusi dari dampak negatif globalisasi di kehidupan masyarakat Indonesia dengan tepat. Mengembangkan sikap kerjasama, mandiri, kritis, dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila. Aspek psikomotornya nanti menyajikan hasil laporan diskusi tentang pengaruh dan upaya menghadapi globalisasi di kehidupan masyarakat dan rumusan solusi dari dampak negatif globalisasi. Dari video yang tadi ditayangkan, ada dampak negatifnya enggak? Ada ya? Ada negatifnya, ada positifnya. Kita lihat yang positifnya saja tadi ya. Silakan. Kedua Nabil, tiga Marcella. Oke, yang tiga orang boleh masuk. Ini juara satu ya. Tuh. Ini juara dua. Ini juara tiga. Mau sini mau yang mana? Yang ya, silakan berbagi. Yang beri tepuk tangannya buat temukan di video ini masalahnya apa, kaitannya dengan globalisasi. Mas, diperhatikan. Fenomena Citarum Fashion Week nampaknya masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kawasan Stasiun Depan Duku Atas memang asal ini. Selain tokoh-tokoh terkenal, sederet artis papan atas dunia musik, Zaskia Sungkar, INTP, komika hingga model terkenal Bella Sense juga ikut meramaikan lokasi tersebut. Sudah akan memberikan beasiswa Menurut pengamat sosial dari Universitas Indonesia Devi Rahmawati, fenomena ini merupakan efek dari media sosial. Para remaja yang notabene merupakan entitas individu yang sedang dalam masa identitas dan pengaruh media sosial yang sering dikonsumsinya. Pasangan ini cukup wajar karena para remaja yang nongkrong kebanyakan dari kalangan milenial hingga generasi Z. Di mana pada masa PPKM kemarin, konsumsi internet khususnya untuk media sosial bagi para milenial dan generasi Z meningkat sangat pesat. Citayam Fashion dan yang mau bercerita tadi menceritakan kembali tadi video tadi menanyakan apa ya? Boleh acungkan tangannya. Ya, mau Sosial, Pak. tentang apa? Gejala sosial. Terus apa lagi? Fenomena globalisasi. Besarnya dampak media sosial. Silakan kalian renungkan di situ kira-kira ada masalah apa, ada dampaknya apa, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shalom Mufida dari kelompok 2 dan teman saya Irma dari kelompok 4. Kami di sini akan menjelaskan tentang video yang sudah ditayangkan. Di Citayam Fashion Week itu kan kayak tempat buat catwalk, gitu kan, buat
fashion show gitu di Universal. Nah, Kenapa Cita Fashion Week viral? Pertamanya ada sosok Bonge, JJ, Roy, bahkan Bunga itu yang viral, dan ini dampak dari kesannya dampak sosial media. Kan kita tahu siapa ini Bonge, siapa ini JJ, dan siapa ini Roy. Itu kan dari sosial media, dari TikTok, bahkan dari media sosial lainnya. Dan media sosial ini kan pertamanya dari handphone. Dari handphone ini kita kan banyak handphone yang diproduksi dari luar negeri. Nah, interaksi antar negara ini terjadi karena adanya globalisasi. Jadi itu keterkaitannya Citayam sama kita fashion ini sama globalisasi. Dampak positif dari Citayam Fashion Week ini adalah rasa kesetaraan derajat. Jadi di sini mau kalian model atau mau kalian artis, mau kalian biasa, kalian boleh diizinkan untuk catwalk di sini untuk memperagakan busana yang udah kalian rancang dan tepat. Terus menumbuhkan rasa percaya diri. Itu kan mau baju kalian kayak gimana pun kan tetap di sini banyak gitu kan. Jadi timbulnya percaya diri, terus timbulnya kreativitas. Jadi kan baju yang dipakai itu nggak cuma kemeja, jeans, tapi di sini kan dipadu-padankan gitu. Jadi menimbulkan kreativitas remaja-remaja dari Citayam Fashion Week. dampak negatif dari Citayam Fashion Week ini banyaknya sampah yang berserakan karena tidak membuang sampah dengan benar atau pada tempatnya, menimbulkan keramaian di kawasan sekitar yang dapat mengganggu aktivitas perjalanan kendaraan, jadi kayak macet atau misal kayak kan si fashion show-nya itu di zebra cross, otomatis nanti kehambat dong kendaraan, malah sekolah karena terlalu sering nongkrong bareng teman, dinilai jadi gerakan LGBT. Nah di fashion week ini kan di Citayam banyak yang LGBT, contohnya kayak tadi si Yumi itu kan dia model tapi dia tuh lesbi gitu, dipadati anak di bawah umur yang berpacaran. Kan tadi juga udah dijelasin di videonya kalau misalnya di Citayam Fashion Week itu kebanyakan yang datang dari umur 7 tahun sampai 17 tahun. Terima kasih buat Irma sama Yola, beri tepuk tangannya. Kalian diskusikan ya. Tadi sudah mendengar paparan dari teman kalian mengenai video yang tadi. Paparan dari teman kalian mungkin tadi ada yang sama dengan pikiran kalian, ada yang beda ya. Silakan, Bapak sudah menyediakan ini yang KBD. Sekarang kalian identifikasi lagi kira-kira ada masalah apa di video tersebut kaitannya dengan globalisasi, menganalisis pengaruh dan upaya menghadapi globalisasi di kehidupan masyarakat Indonesia dengan baik dan percaya diri, merumuskan solusi dari dampak negatif globalisasi di kehidupan masyarakat Indonesia dengan tepat. Nah, berdasarkan ini kalian temukan di video tadi ada masalahnya apa? Silakan dituangkan. Di sini ada lembar 1, ada lembar kedua, dan ada lembar ketiga. Kami diskusi sebagai bahan sumber solusi. Bisa kalian buka buku paket atau di sini ada barcode ya. Silakan di-scan barcode-nya. Silakan kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing. Coba juga ingin tahu dari yang lainnya, ya menjadi teman-teman juga. Silakan kalian bukan kira-kira masalahnya apa tadi ya. Silakan masuk ke ini itu ya. Main video tuh, kodenya 1682 ya. Kalian rumuskan pertanyaan kalian. Ya, silakan langsung pertanyaannya saja boleh. Ya. Nanti kita akan ambil dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran akan kita diskusikan hari ini. Solusi untuk dampak negatif Citayam Fashion Week. Masalah ya. Solusi untuk dampak negatif Citayam Fashion Week. Ya, kenapa harus ada Fashion Week? Kemudian banyak orang adu outfit. Apa solusi untuk anak-anak yang malas sekolah karena terlalu sering main di Citayam
Fashion Week. Terus sih membubarkan Cintayam Fashion Week. Bubar ya. Silakan gunakan buku paket. Silakan gunakan handphonenya untuk mencari informasi. Nah, ini nanti untuk moderatornya ya. Jadi nanti tolong dicatat siapa yang bertanya. Siapa? Terus juga pertanyaannya. Kalau ini apa? Jadi kayak nambahin apa yang disampaikan. Terus juga namanya. Tulis namanya saja ya. Jadi nanti kita misalkan jadi webinar, nah otomatis nanti ada yang bertanya dong. Melihat dari dampak negatif dan dampak negatif, otomatis masalah kemudian solusinya apa? Ada yang saya ya nanti yang presentasi boleh dari siapa aja kelompok yang sudah selesai. Kalau waktunya mencukupi semuanya, kalau enggak paling hanya beberapa kelompok saja. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lucia. Perkenalkan nama saya Lucia. Silakan nama saya Ferdi. Perkenalkan nama saya Fernisa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemahaman atau dampak dari fenomena fashion week. Dampak positif dari fenomena Cintayam Fashion Week. Pertama, Cintayam Fashion Week adalah wadah anak muda untuk mengungkapkan jati diri mereka secara jujur dalam fashion dan menyalurkan kreativitas khususnya fashion. Tak perlu mahal dan mewah. Para remaja tampil percaya diri dengan penampilannya. Bukan hanya pada dunia fashion saja ternyata, para remaja bisa menyalurkan kreativitas mereka sebagai konten kreator di media sosial untuk meramaikan atau meningkatkan tren Cintayam Fashion Week. Dampak negatif dari fenomena Cintayam Fashion Week. Sisi negatifnya adalah terjadinya aksi kriminalitas. Kapolsek Metro Menteng mengatakan sejak Cintayam Fashion Week viral, aksi kriminalitas meningkat. Di kawasan stasiun MRT Dukuh Atas, aksi kriminalitas itu berupa pencurian motor dan ponsel. Selain itu terjadinya kemacetan dan juga sering terjadinya perkelahian, perbuatan onar, hingga terjadinya tawuran antar kelompok juga membuat resah masyarakat sekitar. Solusi dari dampak negatif Cintayam Fashion Week. Pemerintah harus memperketat keamanan agar tidak terjadi lagi aksi kriminalitas dan mengajak masyarakat Indonesia untuk menanamkan cinta terhadap tanah air karena tidak semua permasalahan bisa diatasi dengan kekerasan. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Dari dampak negatif. Dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Dita Katika, saya Sandi Padilajana, saya Desi Dita, saya Eran Nurulina. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami
prestasi. Banyaknya orang yang datang untuk meramaikan fenomena Citayam Fashion Week ini menimbulkan kekacauan dari segi parkir. Akibatnya banyak kendaraan parkir liar di kawasan sekitar Sudirman. Dampak negatif dari Citayam Fashion Week tidak selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat, sebab ajang ini semakin ramai dan membuat sebagian pekerja yang melintasi area itu merasa terganggu dan menimbulkan kemacetan. Anak-anak muda itu juga terlihat bergerombolan di trotoar hingga memenuhi setengah kawasan Jalan Sudirman, membuat jalanan menjadi macet dan mengganggu penggunaan jalan lainnya. Dampak positif dari Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week ini merupakan sarana bagi remaja untuk mengungkapkan diri mereka masing-masing melalui sebuah fashion. Selain itu, kreativitas para remaja sebagai konten kreator di media sosial meningkat karena tren ini. Tak perlu mahal dan mewah. Para remaja tampil percaya diri dengan penampilannya. Dari dampak negatif globalisasi dari fenomena Citayam Fashion Week. Jangan catwalk di zebra cross karena mengakibatkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan. Bila ingin catwalk di zebra cross, maka harus kondusif, jangan sampai mengganggu pengguna jalan. Dan tetap menjaga pakaian karena banyak anak di bawah umur dan jangan meniru LGBT. Ada yang mau menanggapi? Saya Shalom Vida dari kelompok 2 ingin menambahkan solusi dari yang pertama. Silakan. Mencari tempat yang kondusif untuk Citayam Fashion Week. Banyaknya orang yang datang untuk menampilkan fenomena Citayam Fashion Week ini menimbulkan kekacauan dari segi parkir. Akibatnya banyak kendaraan parkir liar di kawasan sekitar Sudirman hingga menyebabkan kemacetan. Bagaimana tidak, kegiatan Fashion Week ini menggunakan zebra cross sebagai catwalk di kawasan Duku Atas. Hal tersebut tentu membuat macet dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan banyak anak remaja yang tidak sekolah demi menonton Citayam Fashion Week. Dampak negatif dari Citayam Fashion Week tidak selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat, sebab ajang ini semakin ramai dan membuat sebagian pekerja yang melintasi area ini merasa terganggu dan menimbulkan kemacetan. Anak-anak muda itu juga terlihat bergerombol di trotoar hingga memenuhi setengah kawasan Jalan Sudirman, membuat jalanan jadi macet dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Dampak positif dari Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week ini merupakan sarana bagi remaja untuk mengungkapkan diri mereka masing-masing melalui sebuah fashion. Selain itu, kreativitas para remaja sebagai content creator di media sosial meningkatkan. Karena tren ini tak perlu mahal dan mewah, para remaja tampil percaya diri dengan penampilannya. Jangan catwalk di zebra cross karena mengakibatkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan. Bila ingin catwalk di zebra cross, maka harus kondusif, jangan sampai mengganggu pengguna jalan dan tetap menjaga pakaian karena banyak anak di bawah umur dan jangan meniru LGBT. Tambahan, mencari tempat yang kondusif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami dari kelompok yang melakukan Citayam adalah Berdasarkan pidato dan setelah ada yang mau bertanya atau menambahkan? Ya. apakah solusi yang tadi kalian ucapkan itu efektif? Menurut kami cukup efektif. Berikan alasan. Karena bisa memenuhi faktor negatif atau bisa menghambat faktor-faktor negatif yang bisa terjadi di Citayam Fashion Week. Ada yang cukup
adalah menyelesaikan masalah dari Citayam Fashion Week menggunakan fashion week saat kriminal, menghambat lalu lintas, banyaknya sampah yang berserakan, LGBT, pesta minuman beralkohol, berpacaran di bawah umur, anak-anak dan remaja menjadi malas sekolah. Dampak positif dari Citayam Fashion Week: kreativitas anak bangsa meningkat, kesetaraan kedudukan antar warga Indonesia, menghasilkan ladang cuan, menghasilkan rasa percaya diri, meningkatkan rasa percaya diri. Dampak negatif dari Citayam Fashion Week: menggunakan fashion yang kebarat-baratan, aksi kriminal, menghambat lalu lintas, banyaknya sampah yang berserakan, LGBT, pesta minuman beralkohol, berpacaran di bawah umur, anak-anak dan remaja menjadi malas sekolah, tidak ada penjagaan dari petugas. Solusi dampak negatif dari fenomena Citayam Fashion Week: seharusnya para remaja lebih menggunakan brand lokal, harus ada petugas yang berjaga agar tidak terjadi aksi kriminal, menggunakan lahan lain yang setidaknya tidak mengganggu lalu lintas, menyediakan tempat sampah, tidak menerima LGBT, membatasi usia, mengatur jadwal agar tidak mengganggu kegiatan sekolah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang hasil diskusi kami. Saya moderator yang bernama Shalom Mufida dengan rekan-rekan saya yang bernama Saya Sekian Hati. Saya Farhan. Saya nomor berdawas gagal. Berdasarkan video tersebut telah didiskusikan bersama dengan teman sekelompok, identifikasi, klarifikasi masalah yang ditemukan kaitannya dengan globalisasi. 1. Dinilai dari gerakan LGBT, 2. Lunturnya jiwa nasionalisme, 3. Dapat mengakibatkan pergaulan bebas, pornografi dan lain-lain, 4. Melunturkan semangat cinta budaya sendiri, 5. Aksi kriminal. Cermati masalah yang ada di video. Berdasarkan masalah tersebut telah dan didiskusikan dampak dan pengaruh. Dampak positif: menguntungkan pedagang kaki lima, sarana bagi remaja untuk menentukan diri mereka masing-masing melalui sebuah proses yang menjadi sorotan media asing, menjadi trendsetter dalam dunia street fashion. Dampak negatifnya adalah lunturnya jiwa nasionalisme, dinilai jadi gerakan LGBT, banyak sampah yang berserakan karena tidak membuang sampah pada tempatnya, mengganggu aktivitas lalu lintas. Berdasarkan video fenomena Citayam Fashion Week, 4 aturan dalam tujuan tentang solusi dampak negatif globalisasi dari fenomena Citayam Fashion Week: menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa, tidak menerima anak LGBT di Citayam Fashion Week atau menolak keras larangan LGBT, membuang sampah pada tempat seharusnya dari tempat yang untuk Citayam Fashion Week. ada yang menambahkan atau bertanya? Kesimpulan dari Citayam Fashion Week adalah mencari tempat yang kondusif supaya tidak menghalangi aktivitas lalu lintas serta membatasi pengunjung yang datang ke Citayam Fashion Week. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulan yang saya bisa dapatkan dari kalian tadi, hasil diskusi kalian adalah Citayam Fashion Week ini ada dampak positif dan negatif. Sebenarnya setiap yang ada di dunia ini juga pasti bakal ada dampak negatif dan positifnya. Dampak-dampak positifnya ini harus kita syukuri, kayak tadi menjadi ladang uang, menjadi kecipratan terkenalnya gitu, itu harus disyukuri. Dan dampak negatifnya itu harus kita tanggulangi atau mencari solusi yang tepat untuk dampak negatif ini bisa terselesaikan. Dan Citayam Fashion Week ini adalah salah satu contoh dari terjadinya globalisasi. Jadi kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.
Beri tepuk tangannya. Oke, itu kesimpulan ya. Kesimpulannya dari diskusi hari ini bahwa fenomena kita yang tersendiri ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Ya, Citayam Fashion Week, ya, Citayam Fashion Week. Dari anak-anak remaja yang sering melihat media sosial dari luar, ya ini karena efek globalisasi, perkembangan teknologi dan perkembangan media sosial sehingga muncullah yang namanya fenomena Citayam Fashion Week. Ya, ditambah selama beberapa tahun kemarin di kita terjadi pandemi COVID ya, sehingga banyak batasan-batasan untuk aktivitas di luar. Nah, sehingga setelah melewati masa COVID ini, banyak anak-anak muda Jakarta, Citayam, ya, mereka berkumpul di sana melakukan yang namanya Citayam Fashion Week. Di sana ada masalah, di sana juga ada positifnya dan lain sebagainya. Yang dapat positifnya adalah perkembangan ilmu teknologi. Kemudian meningkatnya efektivitas dan efisien. Itu berapa? Tiket online ya, pesawat ya. Jadi tidak perlu ngantri, tidak perlu lagi ke bandara. Biasanya ada di tempat-tempat tertentu atau hotel untuk memesan tiket di bandara. Kalau dulu harus langsung ke bandara, kalau sekarang bisa online ya, jadi lebih efektif, lebih efisien. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara menjadi aman, damai, tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut. Kemudian komunikasi semakin cepat, ya, berkumpul. Karena apa? Karena adanya komunikasi yang cepat dan hampir menular ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Apakah Bandung, banyak yang mengikuti tren ini yang berjalan di zebra ya. Berkembangnya dunia pariwisata, globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial. Yo, yang tahu tempat-tempat wisata yang ada di Pandeglang saja. Terus Tanjung Lesung, Soromoy, CCI, gimana? Terus gimana lagi? Ya, ada yang kalian tahu mungkin dari awal, ada yang tahu dari media sosial. Ya, karena semakin berkembang. Kemudian perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Ya. Dengan adanya alat ini, informasi kemudian segala macam hal itu sangat dengan mudah cepat diakses. Ya, seperti pengumuman, pendaftaran pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, dari globalisasi ada juga dampak negatifnya. Negatifnya apa? Ini westernisasi. Apa itu westernisasi? Mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau aktivitas kebaratan. Ya, oke. Di awal Bapak menayangkan video perempuan itu ya. Walaupun mereka sudah mendunia dengan musiknya, mereka melupakan diri kita enggak? Ya? Melupakan enggak? Enggak. Apa itu kita? Mereka masih tetap menggunakan hijabnya, walaupun musiknya musik tetap dengan identitasnya menggunakan hijab. Ini westernisasi kebarat-baratan. Meniru dari bahasa barat, bangsa Eropa dan Amerika. Tadi mereka menggunakan bahasa Inggris nggak? Maka ya, karena mereka berkomunikasinya dengan orang-orang yang dari sana pada waktu itu. Selanjutnya, demoralisasi. Menurunnya
orang. Ya, menurutnya akhlak atau orang. Ya, ciri-cirinya ditentukan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Yang di kota-kota besar, perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam bidang sosial ekonomi. Segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum seperti pembunuhan, mutilasi, penculikan, korupsi, penipuan dan lain-lain. Pencemaran lingkungan. Yang perbuatan mencari atau membuat lingkungan jadi tercemar, masuknya perusahaan asing dan pembangunan dari proses globalisasi setelah membawa perubahan lingkungan alam. Sebagai manusia yang disiplin, kita harus memilah dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi. Dari fenomena kita yang sendiri, yang negatifnya kalian buang, yang positifnya bisa kalian ambil, gunakan sebagai pedoman dalam kehidupan kalian. Tapi yang positifnya saja, ya, dari fenomena kita yang pesan. Kita tulis lagi. Mulai Kak, mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Jelas dia urung. Mana? Ya, kajian. Kamunya kenapa pergi kemunya? Kedua, yang satu. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian telah mengikuti pembelajaran. Ini apa katanya? Dia ada yang anjay. Si ada yang apa? Ya. Ada yang dia. Dan selebel. Seru banget loh, dia selebel bisa menambah ilmu. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Dari dampak globalisasi ini, kalian harus pandai menyikapi hal-hal baru. Mana yang membawa positif, mana yang membawa negatif. Ya. Dari fenomena kita yang sendiri bisa kalian ambil hal-hal positifnya, ya. Hal-hal negatifnya jangan kalian pakai dan gunakan. Oke. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas perdagangan internasional. Akan bahas perdagangan internasional. Ya. Sebelumnya ada yang mau tanyakan lagi? Ada. Oke. Kalau nggak ada, Bapak mau nanya, apa rencana kalian setelah memahami materi yang tadi? Satu orang, suaranya dikeraskan. Lebih memilih dan memilah informasi-informasi yang didapat dari media sosial. Ya, memilih dan memilah, ya, informasi yang didapat dari media sosial. Kalau apa? Harus jadi. Ya, mengambil sisi positif dari pelajaran hari ini. Sisi positifnya apa? Mendapat ilmu baru, ya. Mendapat ilmu baru. Udah ini.
Kami ya. Oke. Mari kita sama-sama mengakhiri dengan mengucapkan alhamdulillah.